Analisa rangkaian penyiara dioda dengan beban resistif. Perhatikan gambar rangkaian penyiara dioda beban resistif dan bentuk gelombangnya. Tegangan keluaran rata-rata penyiara ini yaitu VD sama dengan V output rata-rata 1/2 pi integral 0,2 pi V maxin omega T D dalam kurung WT sama dengan V max per pi sama dengan akar 2 Vs per pi. Sedangkan untuk mencari arus keluaran rata-rata yaitu I output sama dengan V output per R sama dengan akar 2 Vs per pi kali R. Itu adalah untuk mencari arus output. Sedangkan untuk mencari arus RMS masukan yaitu I sumber sama dengan akar dari 1/2 pi integral 0 pi kemudian dalam kurung adalah akar 2 Vs per R kuadrat sin kuadrat omega T kali D kali omega T sama dengan Vs per R akar 2. Satuannya adalah ampere. Kemudian daya kompleks sisi masukan S sama dengan Vs kali S, sedangkan daya aktif sisi masukan P1 sama dengan P output 2 Vs kuadrat per I kuadrat R. Faktor daya sama dengan P output per S1 sama dengan 2 akar 2 per pi kuadrat. Dari persamaan yang saya buat ini terlihat jika faktor daya untuk penyiar setengah gelombang kurang dari 1 walaupun bebannya resistif. Kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran yang sekarang yaitu penyiar dioda dengan beban RL. Dari rangkaian yang sama ditambah dengan induktor setelah beban R, maka akan terjadi perubahan gelombang seperti gambar. Seperti yang kita ketahui, Vs sama dengan V max sin omega T, sedangkan Vd sama dengan 1/2 pi integral 0 beta V max sin omega Td sama dalam kurung omega T. Ketika dioda berkonduksi pada waktu omega T besar dari 0 dan kecil dari beta, maka V output sama dengan V max sin omega T. Kemudian arus I dalam T sama dengan V max per Z sin dalam kurung omega T dikurangi theta, kemudian tambah A kali E pangkat R per LP, di mana Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dalam kurung omega L. Dengan theta sama dengan arcus tan omega L per R. Pada omega T sama dengan 0, I sama dengan 0 sama dengan V max per akar dari R kuadrat ditambah dalam kurung WL R kuadrat. Maka A sama dengan V max per akar dari X kuadrat ditambah omega L kuadrat. Namun pada saat omega T sama dengan beta, I sama dengan 0, maka sin beta dikurangi theta sama dengan sin omega. Dari persamaan yang terakhir ini, maka beta dapat dicari dan kemudian VD-nya dapat dihitung. Namun dari pengembangan rangkaian, kapasitor dipasang secara paralel sebagai penyimpan energi. Namun pada rangkaian di bawah juga digunakan induktor
L untuk mengurangi besarnya kapasitor filter C dan resistansi H. Kamu bisa lihat gambar seperti ini. Dengan asumsi kapasitor besar, maka VD akan diasumsi konstan setiap setengah cycle. Kondisi yang melalui dioda dimulai dari ketika V lebih besar dari VD, maka ini yang terjadi pada sudutnya. Vmaxin alpha sama dengan VD, jadi alpha sama dengan arcsin VD per Vmax. Konduksi yang melalui dioda akan berhenti pada sudut beta seperti yang di bawah. Ketika dioda konduksi, V sama dengan Vmaxin omega T sama dengan RI tambah L dI per dt tambah VD, dan arus IT sama dengan Vmax per Z sin dalam kurung omega T dikurangi Pi kurangi VD per R tambah AT pangkat negatif R per LT. Nilai A dapat dicari pada kondisi omega T sama dengan alpha atau I sama dengan 0. Seperti rumusnya saya buat, kemudian saya substitusikan kedua persamaan di atas antara I dan dari nilai A, maka pada saat kondisi omega T sama dengan beta dan I sama dengan 0, maka VD sama dengan 1/2 pi integral alfa kali pangkat beta Vmax sin omega TD kali WT. Sedangkan untuk arus D, arus diodanya, 1/2 pi integral alfa per beta I kali D omega T sama dengan VD per RL. Arus RMS sama dengan akar dari 1/2 pi kemudian integral alfa pangkat beta I kuadrat kali D omega T. Daya masukan sama dengan I kuadrat RMS kali R tambah VD dan ID. Sedangkan PF masukan PS per Vmax per akar 2 kali RMS. Nah, rumus terakhir inilah kita gunakan untuk perhitungan dari simulasi yang dilakukan